warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 dengan anggota Dina Saputri, Yuni Novita, dan Yeni Yunita, dengan mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ustadz Doni Sastrawan MPD. Kita dari mahasiswa semester 5 Stit Darul Fatah Bandar Lampung. Di sini kita akan mengupas sedikit dari apa itu sistem pembelajaran dalam dunia pendidikan. Berbicara dengan sistem gitu. Di sini teman-teman ada nggak sih yang tahu sistem gitu? Kalau misalkan teman-teman nggak tahu apa itu sistem, di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang sistem pembelajaran dalam dunia pendidikan. Sistem itu sendiri adalah suatu komponen-komponen yang saling berpengaruh satu sama lain dengan fungsinya masing-masing secara terarah dan teratur untuk mencapai suatu tujuannya gitu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah adanya jalan raya gitu. Jalan raya itu adalah suatu sistemnya. Komponen-komponennya adalah pengguna jalan, kendaraan mobil, kendaraan umum, bermotor, pesepeda, lalu adanya peraturan lalu lintas, itu adalah suatu komponen. Dan adanya misalkan ada 3 lajur, 2 jalur. 3 lajur itu misalkan yang sebelah kanan itu cepat, yang tengah itu agak cepat, yang kiri itu pelan gitu. Adanya peraturan mobil ambulan itu didahulukan terlebih dahulu gitu. Tujuannya adalah untuk memperlancar hubungan transportasi antara tempat yang satu dengan tempat yang lain gitu. Adanya jalan tuh untuk menghubungkan sebenarnya. Oleh sebab itu, sistem merupakan proses untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan komponen-komponen yang membentuknya, maka sistem erat kaitannya dengan perencanaan. Perencanaan itu sendiri adalah pengambilan keputusan bagaimana memberdayakan komponen-komponen agar tujuannya berhasil dengan sempurna. Suatu sistem memiliki ukuran dan batas yang sifatnya relatif. Bila terjadi sesuatu sistem tertentu pada dasarnya merupakan subsistem dari suatu sistem yang lebih luas. Misalnya nih, sistem pembelajaran yang memiliki komponen-komponen tertentu pada dasarnya merupakan subsistem dari suatu sistem pendidikan. Dan sistem pendidikan merupakan subsistem dari sistem sosial masyarakat. Kemudian, mengapa pembelajaran dikatakan sebagai suatu sistem nih gitu kan, kenapa, mengapa gitu. Karena pembelajaran adalah kegiatan yang bertujuan yakni membelajarkan siswa. Proses pembelajaran itu merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai komponen sehingga pendidik harus memahami sistem pembelajaran melalui pemahaman tersebut. Minimal setiap guru akan memahami tentang tujuan pembelajaran dan hasil yang diharapkan. Sedikit dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ukti Dina. Dan yang sekarang yaitu B, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem pembelajaran. Dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam sistem pembelajaran ini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor guru, yang kedua faktor siswa, dan yang ketiga faktor sarana dan prasarana, dan keempat itu faktor lingkungan. Dan yang pertama yaitu faktor guru. Apa sih maksud dengan faktor guru? Faktor guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi atau pelaksanaan suatu strategi proses pembelajaran. Tanpa adanya guru, bagaimanapun bagus dan idealnya suatu strategi tidak mungkin dapat diaplikasikan, karena guru dalam proses pembelajaran ini memegang peran yang sangat penting. Karena pada dasarnya guru ini untuk membimbing dan membantu dalam proses pembelajaran, dan karena juga guru itu pasti mempunyai pengalaman dan kemampuan yang berbeda-beda. Itu yang dimaksud dengan faktor guru. Dan yang kedua yaitu faktor siswa. Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadian. Seperti halnya guru, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran dilihat dari aspek latar belakangnya, seperti aspek latar belakang siswa yang mungkin dari
tempat tinggalnya, tempat lahirnya, nah seperti itu. Ataupun aspek lainnya yaitu dalam sikapnya, kemampuannya dalam belajar. Dan yang ketiga itu faktor sarana dan prasarana. Faktor sarana itu adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti itu gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Dan adapun yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Tapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses mengajar, seperti taman sekolah untuk pembelajaran biologi, halaman sekolah untuk lapangan olahraga. Dan yang keempat yaitu faktor lingkungan. Nah, dalam faktor lingkungan ini ada dua faktor yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu faktor organisasi kelas, yang di dalamnya itu meliputi jumlah siswa dalam satu kelas, merupakan aspek penting yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Yang kedua yaitu faktor lain dari dimensi lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran adalah faktor iklim sosial psikologis. Maksudnya keharmonisan hubungan antara orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Itu saja dari faktor-faktor sistem pembelajaran. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ukti Yeni, C. Komponen-komponen sistem pembelajaran. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Namun demikian, kita akan sulit melihat bagaimana proses terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri seseorang. Karena perubahan tingkah laku berhubungan dengan perubahan sistem syaraf dan perubahan energi yang sulit dilihat dan diraba. Oleh sebab itu, terjadinya proses perubahan tingkah laku merupakan suatu misteri, atau para ahli psikologi menamakannya sebagai kotak hitam atau black box. Walaupun kita tidak dapat melihat proses terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang, tapi setidaknya kita bisa menentukan apakah seseorang telah belajar atau belum, yaitu dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Ada 5 komponen sistem pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Mau dibawa kemana siswa, apa yang harus dimiliki oleh siswa, semuanya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan standar isi, kurikulum yang berlaku untuk setiap satuan pendidikan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan, dengan mempersiapkan peserta didik melalui perencanaan pelaksanaan evaluasi terhadap sistem pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah isi atau materi pelajaran, merupakan komponen dalam sistem pembelajaran dalam konteks tertentu. Materi pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran, artinya sering terjadi proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi. Hal ini bisa dibenarkan manakala tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran. Yang ketiga adalah strategi atau metode. Adalah komponen yang juga mempunyai fungsi yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Bagaimanapun lengkap dan jelasnya komponen lain, tanpa dapat diimplementasikan melalui strategi yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan. Yang keempat adalah alat dan sumber. Walaupun fungsinya sebagai alat bantu, tetapi memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan komponen-komponen yang lain. Dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini, memungkinkan siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan hasil-hasil teknologi. Yang kelima adalah evaluasi. Merupakan komponen terakhir dalam sistem proses pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam
pengelolaan pembelajaran. Melalui evaluasi, kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem pembelajaran. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Jika ada salahnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.